Haleluya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa bersama-sama berkumpul pada kesempatan kali ini untuk kita sama-sama mengadakan kebaktian. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama mulai kebaktian pada kali ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dari Kidung Rohani nomor 211. Kidung Rohani nomor 211, Allah mengawasi. Silakan duduk. Kita sama-sama berdoa. Doakan saya pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau hari demi hari memimpin dan menyertai kami senantiasa. Dan kami bisa bersama-sama pada kesempatan kali ini berkumpul untuk memuji nama-Mu. Kami bisa bersama-sama belajar sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, bila kiranya Engkau memberikan hikmat bagi kami, untuk kami bisa memahami firman-Mu yang kami sama-sama pelajari pada kesempatan kali ini ya Tuhan. Bila kiranya firman-Mu bisa tertanam di dalam hati kami, dan mengajarkan kepada kami kebenaran daripada firman-Mu, mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami berjalan, melangkah di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, bila kiranya Engkau memakai hamba-Mu ya Bapa, untuk menjadi satu saluran berkat untuk menyampaikan firman-Mu, mengajarkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini dengan satu judul tujuan kejujuran. Tujuan kejujuran. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita
sama-sama berbicara mengenai kejujuran, mungkin kita pernah mendengar sebuah perkataan bahwa orang yang jujur itu tidak akan bisa bertahan di dalam kehidupan di dunia. Ada sebuah istilah ya, yang saya tidak tahu ya, apakah adik-adik pernah mendengar atau tidak. Dikatakan jujur itu ajur. Ajur itu hancur ya dalam bahasa Jawa. Jujur itu hancur. Artinya kalau seseorang menjadi orang yang jujur, maka dia akan hancur di dalam dunia. Dan perkataan ini kalau dilihat dari sudut pandang manusia di dalam dunia yang memiliki dosa, perkataan ini adalah sebuah perkataan yang benar. Karena manusia ketika ada di dalam dosa, mereka akan berusaha untuk memuaskan dirinya. Mereka akan berusaha untuk mengutamakan kepentingan dirinya. Dan ketika kita berkata jujur, kita bukan mengutamakan kepentingan diri kita. Tapi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apakah jujur itu juga merupakan sebuah kehancuran bagi kita semua? Ini yang patut kita sama-sama renungkan pada kesempatan kali ini. Mengenai kejujuran, kenapa kita harus menjadi seorang yang jujur? Dan apa pengaruhnya di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi seorang yang jujur? Kalau kita sama-sama lihat ya, seseorang hidup di dalam dunia biasanya tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan kebaikan bagi dirinya pribadi. Dengan kita melakukan kejujuran, apakah kita akan mendapatkan keuntungan bagi diri kita? Kalau kita berjualan, kita menyampaikan dengan jujur mengenai modal kita pastinya tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Karena setiap orang pasti akan menawar serendah mungkin. Kita pastinya akan mendapatkan keuntungan yang sangat kecil. Karena bahkan kalau kita sama-sama lihat ya, ada dikatakan harga teman ya. Ketika teman kita berjualan, kita mau membeli barang dia, lalu kemudian kita bilang diskonlah harga teman ya. Padahal dia sudah katakan modal saya itu nggak besar, keuntungan saya itu sangat sedikit. Tetapi kita tetap mencoba untuk menawar lebih rendah lagi. Dalam usaha, dalam pekerjaan, kalau kita berkata jujur, maka mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi sebenarnya kenapa sih kita harus mengatakan sebuah kejujuran di dalam kehidupan kita? Kita bisa sama-sama lihat kembali di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Amsal 11 ayat yang ke-1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Di sini penulis Amsal menyampaikan bahwa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan berkenan adalah timbangan yang tepat, yaitu sebuah kejujuran, sebuah keadilan. Jujur itu pasti berkaitan dengan adil, berkaitan dengan tulus, berkaitan dengan kesetiaan, berkaitan dengan kebenaran. Kejujuran itu merupakan salah satu karakteristik luhur, dan karakteristik luhur yang ada di dalam kehidupan kita itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita berbicara mengenai kejujuran,
pasti akan berkaitan dengan integritas, keadilan, ketulusan, kesetiaan, dan hal-hal yang lainnya. Dan hal-hal inilah yang diperkenan oleh Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 1. Neraca serong itu artinya adalah sebuah ketidakadilan, itu artinya adalah sebuah kecurangan, itu artinya adalah sebuah keserakahan, dikatakan adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah, ayat ini mengingatkan pada kita semua di dalam kehidupan kita bahwa kenapa kita mengatakan kejujuran, kenapa kita harus mengatakan kejujuran, kenapa kita harus menjadi seorang yang jujur. Tujuannya adalah bukan untuk mendapatkan keuntungan, tujuannya bukanlah untuk mendapatkan kepercayaan daripada orang lain. Karena di dalam dunia ini manusia itu ada di dalam dosa. Dan salah satu pengaruh daripada adanya dosa adalah manusia itu akan mementingkan dirinya sendiri. Nah, sehingga ketika kita mengatakan kejujuran, ketika kita menjadi seorang yang jujur, itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika kita juga berusaha untuk mengejar kepercayaan daripada orang lain, kita juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Lalu apa tujuan kita mengatakan kejujuran atau menjadi seorang yang jujur? Hendaknya tujuan kita itu adalah satu, yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhanlah yang mengatur seluruh yang ada di dalam alam semesta ini. Ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak perlu khawatir ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak perlu khawatir ketika kita menghadapi musuh, kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan di dalam suratnya Paulus mengingatkan kepada kita semua kembali seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Segala sesuatu adalah oleh Tuhan. Dan segala sesuatu adalah untuk Tuhan, kepada Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Hasil kita bekerja itu adalah dari Tuhan. Hasil kita melakukan usaha, hasil kita belajar itu adalah dari Tuhan. Dan segala sesuatu itu adalah oleh Dia dan Tuhan yang mengerjakan. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal, mungkin kita pernah mengingat, orang bisa menimbang-nimbang di dalam pikirannya, tetapi jawaban mulut itu adalah berasal daripada Tuhan. Jadi artinya, ketika kita menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita. Karena kepercayaan kita akan bisa dapatkan, keuntungan kita akan bisa dapatkan. Mari kita sama-sama, pertama, mengapa kita menjadi orang yang jujur adalah untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan hasil apa yang bisa kita peroleh sebagai seorang yang jujur? Di dalam kitab Amsal, penulis Amsal menyampaikan yang pertama di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keenam. Amsal pasal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ayat 6, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Kita tahu bahwa kejujuran ini adalah merupakan sebuah kebiasaan, adalah merupakan sebuah karakter ya. Yang artinya kita menjadi orang yang jujur, kita mengatakan kejujuran itu adalah seumur hidup kita. Dan hasil daripada apa yang kita lakukan
itu akan terlihat usaha kita tidak akan sia-sia. Satu contoh di dalam Alkitab dikatakan di dalam kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-31, kita sama-sama lihat seorang raja. 2 Tawarik pasal yang ke-31 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. 2 Tawarik pasal 31 ayat 20 sampai 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan hukum Taurat dan perintah Allah, dia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Dikatakan dengan jelas, Hizkia dia menjadi seorang raja yang baik. Dia melakukan kejujuran, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan hasilnya sehingga segala usahanya berhasil. Dan bahkan kita ingat Raja Hizkia ini pada satu ketika dia menangis di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Kita sama-sama lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-30. 2 Raja-Raja pasal yang ke-30 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-30. 2 Raja-Raja pasal 20, maaf. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan ayat yang ke-3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan, katanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Hizkia pada saat itu ditetapkan akan meninggal oleh karena sakit yang dideritanya. Tetapi kemudian dia berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Dan dengan segera Tuhan menjawab doanya tersebut. Ini adalah merupakan sebuah contoh ya, daripada seorang yang jujur di dalam kehidupannya di hadapan Tuhan. Dan dia diperkenan oleh Tuhan, sehingga dikatakan dalam kitab 2 Tawarik bahwa segala usahanya berhasil. Dan doanya begitu cepat dijawab, didengar oleh Tuhan. Dan kemudian yang selanjutnya, yang terpenting mengenai kejujuran, kita sama-sama lihat di dalam ayat yang keempat. Amsal pasal 11 ayat yang keempat. Amsal pasal 11 ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Apa yang dimaksud dengan maut? Apakah maut itu adalah kematian? Kalau maut itu adalah kematian, semua orang pasti mengalami kematian. Semua orang pasti meninggal dan kemudian dikuburkan atau dikremasi. Tetapi apa maksud daripada penulis Amsal dikatakan kebenaran melepaskan orang dari maut? Maut di sini kita tahu bahwa pada satu ketika nanti Tuhan akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan hasil daripada penghakiman itu adalah hidup yang kekal atau kematian yang kekal. Yang bisa kita sama-sama lihat dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 13 sampai ayat yang ke-14.
Wahyu pasal 20 ayat 13 sampai 14. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dikatakan bahwa manusia, seluruh manusia pada suatu saat nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Dan mereka dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Dan bagi mereka yang didapatkan bersalah, bagi mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, yang hidupnya melakukan kejahatan, mereka akan masuk ke dalam lautan api. Dan dikatakan itulah kematian yang kedua, itulah maut yang sesungguhnya. Kebenaran akan melepaskan dari maut. Apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan, itulah yang akan melepaskan kita daripada kematian yang kedua. Bukan harta kita, bukan orang lain, tetapi Tuhan Yesus. Itulah yang akan melepaskan kita. Dan Tuhan akan melepaskan kita oleh karena apa? Oleh karena perbuatan kita di dalam dunia ini melakukan kebenaran. Salah satunya adalah kejujuran. Jadi kalau kita sama-sama mau menjadi seorang yang jujur, lihatlah tujuan daripada kejujuran itu bukanlah hal-hal yang ada di dalam dunia. Tetapi tujuan daripada kejujuran itu adalah untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang ada di dalam dunia. Dan ketika Tuhan berkenan kepada kita, kita akan dibebaskan daripada maut yang sesungguhnya, yaitu api neraka. Biarlah ini menjadi sebuah pengajaran bagi kita semua, dan marilah kita sama-sama hidup sebagai seorang yang jujur di dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Amin. Kita sama-sama tutup dengan kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas berkat-Mu, firman-Mu pada kesempatan kali ini mengingatkan kami semua di dalam kehidupan kami untuk kami hidup di dalam kejujuran ya Tuhan. Dan bila kiranya kami selalu ingat kami menjadi orang yang jujur bukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri kami pribadi di dalam dunia ini ya Tuhan, tetapi kami menjadi orang yang jujur adalah supaya kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau layakkan, dan kami bisa menerima keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami bisa terlepas daripada penghukuman yang kekal di dalam api neraka. Tuhan Yesus, kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, bila kiranya Kau sertai kami dalam setiap langkah kami, bila kiranya Kau pimpin dan jaga kami, berikan hikmat bagi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menyelesaikan pelajaran-pelajaran dengan baik ya Bapa. Kami bisa menyelesaikan ujian-ujian yang diberikan ya Tuhan di dalam pandemi ini. Kami melakukan di rumah kami masing-masing, dan hanya Engkaulah yang melihat, yang memperhatikan, menilai kami. Bila kiranya kami bisa melakukan semuanya itu di dalam kebenaran ya Tuhan, dan kami bisa memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, selamat berpisah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.